Tabir kematian Yodi Prabowo, editor Metro TV, hingga kini masih diselimuti misteri. Sudah sepekan berlalu, polisi masih terus menyelidiki dan mengungkap siapa pelaku yang tega membunuh Yodi. Untuk mencari jejak pelaku, polisi pun masih terus berusaha menyisir lokasi ditemukannya mayat korban. Di lokasi kejadian, sejumlah barang bukti ditemukan sekitar lokasi penemuan jenazah Yodi Prabowo. Sampai saat ini, polisi masih mengalami kesulitan untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan Yodi Prabowo karena hasil sidik jari dan barang bukti saat ini masih diperiksa forensik Mabes Polri. Meskipun demikian, polisi mulai menemui titik terang di mana ada dugaan korban tidak dibunuh di lokasi kejadian dan ada pelaku lebih dari satu orang. Polisi juga masih memeriksa semua CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian. Kami pun menduga begitu. Tapi kami lagi sedang mencari. Kami tidak bisa memastikan apakah dibunuh di lokasi itu atau di tempat yang lain. Penemuan barang bukti dan sidik jari di lokasi kejadian tentunya menjadi petunjuk dalam mengungkap jejak pelaku pembunuh Yodi Prabowo. Lantas, akankah tabir kematian Yodi Prabowo segera terungkap? Tim TV One mengabarkan. Lebih dari sepekan sudah sejak jenazah dari Yodi Prabowo ini ditemukan pada 10 Juli lalu. Hingga saat ini kita belum mendapatkan nama siapakah yang melakukan pembunuhan tersebut. Teka-teki belum terungkap, ada lebih dari 20 saksi yang sudah diperiksa polisi dengan berbagai macam keterangan dan juga sudah ada barang bukti yang juga masih dalam proses diperiksa oleh pihak kepolisian. Kita akan segera mengetahui sebenarnya bagaimana barang-barang bukti yang ada ini kemudian bisa membantu pihak kepolisian untuk mendapatkan nama sang pelaku. Untuk itu kita sudah terhubung dengan ahli forensik Profesor Dr. Agus Purwadianto. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Agus. Selamat malam Mbak Putri. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Agus, tadi sudah sempat kita tayangkan dalam tayangan yang kita saksikan bersama ada beberapa barang bukti yang menjadi rujukan pihak kepolisian untuk menemukan siapakah pelakunya. Salah satunya adalah dari pisau yang ditinggalkan di sebelah jenazah di mana ada sidik jari menempel di pisau itu. Bagaimana kemudian Prof. Agus sidik jari ini bisa membantu proses penyelidikan dari pihak kepolisian? Apa mungkin data apa yang bisa kita dapatkan atau pihak kepolisian dapatkan dari ditemukannya sidik jari itu, Prof? Pertama, sidik jari itu adalah termasuk yang identifikasi yang mayor ya, istilahnya yang memang penting ya, selain dari DNA ya. Nah, jadi dengan sidik jari dengan sekarang ini mestinya teman-teman di kepolisian sudah sangat canggih ya. Mungkin saatnya, mungkin sudah ketahuan kali karena dengan data yang ada di Dukcapil biasanya sepanjang itu memang akurat itu langsung bisa diketahui sebenarnya. Tetapi bisa saja itu sidik jarinya sengaja dipalsukan kan. Jadi dengan demikian maka mungkin ada beberapa konfirmasi tertentu yang mesti dilakukan. Jadi sebenarnya kalau dari sisi sidik jari sepanjang memang akurat ya, artinya tidak ada yang rusak gambarannya dan juga jelas, itu sebenarnya dengan iktp sekarang ini data itu mudah diketahui ya. Itu yang sejauh pemahaman saya seperti itu. Baik. Jadi dimungkinkan ada hal-hal lain yang mungkin penyidik yang lebih tahu. Baik, walaupun Prof sidik jari tersebut ditemukan beberapa hari setelah jenazah diperkirakan tewas, karena menurut pihak kepolisian diperkirakan jenazah tewas ini 8 Juli, ditemukan 10 Juli, begitu artinya ada jangka waktu di sana. Apakah cukup membantu dan tidak mempengaruhi kejelasan dari sidik jari, Prof? Teknisnya yang tahu pasti pihak penyidik. Jadi dalam hal ini adalah bagaimana katakanlah di sekitarnya, misalnya katakanlah di benda bukti yang ada itu masih utuh, artinya tidak terkena angin, tidak terkena air dan sebagainya ya, sehingga masih konstelasinya itu masih utuh. Itu tentu saja bergantung pada temuan saat itu. Informasi ya Prof, baik. Jadi kalau memang itu sudah tidak ada, nah itu berarti kan memang artinya validitas dari sidik jari nggak bisa dipakai. Bisa dicari yang lain lagi. Ya. Karena memang biasanya kan gini, semua pembunuhan itu pasti meninggalkan jejaknya, dan itu memang
seninya dan juga pengetahuan dari kita semua akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengungkap itu. Berbicara mengenai meninggalkan jejak, ini informasi terakhir juga yang diberikan oleh pihak kepolisian adalah ditemukannya sehelai rambut yang ada di samping jenazah, Prof. Ini mungkin bisa dijelaskan juga bagaimana kemudian rambut ini bisa membantu proses penyidikan polisian. Apa data yang bisa didapat dari rambut ini? Jadi rambut itu akan arahnya ke arah nanti DNA, ya. Kemudian dilihat juga siapa yang punya, kan tentu saja dari dalam hal ini bisa saja dari yang bersangkutan, bisa juga yang orang lain yang belum tentu adalah pelakunya gitu. Jadi dengan demikian akan ada data antemortem. Jadi data antemortem yang pemilik rambut itu yang biasanya nanti akan dibandingkan ya dengan strukturnya dengan rambut yang ada. Jadi data yang di TKP dengan data antemortemnya itu nanti akan dibandingkan. Jadi tinggal problemnya adalah kalau memang belum ketahuan siapa pelakunya, memang ya masih ada upaya keras, kerja keras untuk menentukan itu. Tapi kalau sudah dikerucutkan ya di dalam beberapa katakanlah kemungkinan tersangka, itu nanti kan bisa dibandingkan. Dan itu juga biasanya perlu waktu sehari 2 hari itu juga bisa dilakukan. Baik, Prof, tadi kan juga sudah sempat saya singgung bahwa ada jarak 2 hari antara diperkirakan jasad ini tewas dengan diketemukan. Sebenarnya dengan jarak 2 hari ini seberapa besar kesulitan yang kemudian dimunculkan untuk pihak kepolisian bisa mengungkap kasus ini? Termasuk juga mungkin untuk mengetahui bagaimana tewasnya jenazah ini, berapa orang yang melakukan penusukan dan sebagainya. Karena kalau yang kita tahu bahwa ada luka tusukan di dada kiri dan juga di area leher, Prof. Ya, jadi yang jelas itu kan pertama kali memang ditentukan ya apakah itu bunuh diri atau pembunuhan. Tapi kalau melihat dari motifnya kan kelihatannya pembunuhan ya. Yang kedua adalah dari otopsinya nanti. Jadi otopsinya yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di TKP atau dekat situ atau rumah sakit yang dirujuk, itu pasti ada datanya. Dan juga nanti dari situ akan nampak mekanisme kematian dan sebab kematian kalau melihat satu otopsi. Nah kalau pemeriksaan luar itu karena memang 2 hari memang nggak ketemu, umumnya sih sudah busuk ya, jadi sudah ada pembusukan dan kemudian itu yang mempersulit adanya satu mencari satu trace evidence atau biological evidence seperti rambut, darah dan sebagainya itu akan sangat berubah ya. Jadi yang rambut tadi memang merupakan salah satu petunjuk yang untuk bisa kita telusuri lebih lanjut. Baik, kalau Prof sudah mengetahui dan juga sempat mendengar luka-luka yang dialami oleh korban ini mungkin kalau dari analisa Prof sendiri mungkin juga ada kesimpulan tertentu mengenai penyebab tewasnya Yodi Prabowo ini, Prof? Pada umumnya kalau itu sejalan dengan lokasi lukanya ya, jadi kita bisa ramalkan. Tapi saya nggak bisa mendahului karena saya tidak mengupdate berita ini dan juga memang tidak memeriksa. Jadi diduga pasti senjata tajam tadi itu dipakai. Kalau memang itu betul ya alatnya ya, itu, pasti akan ada perdarahan di rongga dada ya. Perdarahan itu bisa di dalam dan bisa keluar tubuh gitu, tergantung posisi dari ditemukannya mayat tersebut. Baik, Prof. Agus Purwadianto, terima kasih untuk keterangannya sudah disampaikan. Terima kasih untuk waktunya sudah bergabung dengan APKP Indonesia Malam Akhir Pekan. Sekali lagi terima kasih, Prof. Sama-sama, selamat bekerja lagi. Selamat beraktivitas, Prof. Baik pemirsa, kami segera kembali lagi ke hadapan Anda untuk bisa membahas dan juga bisa menggali lebih dalam lagi mengenai jumlah kasus corona yang terjadi di tanah air sejak 2 Maret lalu hingga hari ini 19 Juli 2020 sudah mencapai lebih dari 86.000 kasus, melampaui Cina yang merupakan negara asal ditemukannya kasus corona ini yang hingga saat ini jumlahnya adalah 85.000 lebih kasus. Apa sebenarnya terjadi di tanah air? Bagaimana sebenarnya upaya penanganan dilakukan oleh pemerintah? Sudah cukup maksimalkah? Kami akan bahas sesaat lagi.